Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita akan bicara tentang surat Al-Ma'un. Coba Mas dibaca surat Al-Ma'un ayat pertama sampai terakhir. Kita bicara tentang kedermawanan. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghadik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, kita cermati ayat per ayat dari surat Al-Ma'un ini. Utamanya adalah untuk memberantas kepikiran yang ada di dalam hati kita dan menumbuhkan kedermawanan diri kita masing-masing, ya, supaya kedermawanan itu betul-betul menjadi bagian dari kepribadian kita, begitu. Teman-teman yang berbahagia, di ayat yang pertama di situ Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Apakah kamu melihat, diterjemahkan, tahukah kamu, gitu ya, orang yang mendustakan agama. Alladzi, orang yang yukadzibu, dia mendustakan bid-din, terhadap agama. Artinya Allah bertanya kepada kita, maksudnya sebenarnya untuk memberitahu kepada kita semuanya. Dengan ada bertanya, Allah menanyakan, tahukah kamu tentang orang yang mendustakan agama. Kemudian menjelaskan di situ salah satu ciri dari orang yang mendustakan agama. Tetapi orang yang mendustakan agama itu banyak sekali jenisnya. Hakikatnya semua orang yang mengingkari, lagi semua orang yang mengingkari, ya, aturan Allah, ya, apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Tetapi dengan surat Al-Ma'un ini khusus, ya, yang diperbincangkan, yang menjadi titik berat pembicaraan itu adalah masalah harta itu sendiri. Arwah telah dikadidupi tim, kalau kamu orang yang mendustakan agama, siapakah sebenarnya mereka itu? Salah satu cirinya dijelaskan di bawahnya. Pada lebih atau yatim, yaitulah orang yang menghardik anak yatim. Kalau tiba-tiba kalau kita bicara tentang masalah kedermawanan, kepikiran dan sebagainya, tiba-tiba di situ bicara tentang masalah menghardik anak yatim, gitu. Ya, betul. Karena salah satu poin penting yang harus diperhatikan untuk anak yatim itu, ya, di samping kasih sayang yang harus diberikan kepadanya, karena dia kehilangan kasih sayang dari orang tuanya, gitu ya. Menjadikan dia itu anak-anak yang sangat sensitif, anak-anak sensitif terhadap tindak kekerasan, anak sensitif terhadap tutur kata yang keras terhadap dia, gitu. Dia selalu curiga, dia selalu khawatir dan sebagainya, tidak nyaman, gitu ya. Karena tidak ada perlindungan dari orang tuanya, tidak ada kasih sayang dari orang tuanya. Dan sebagian besar yang persoalan yang muncul terhadap anak-anak yatim itu adalah masalah kemiskinan, masalah harta. Orang yang melihara anak yatim menjadi tidak sabar, ya,
karena tentu saja kebutuhannya yang makin besar dibandingkan dengan kalau dia hidup sendiri atau dengan keluarganya. Ya, selalu meskipun begitu, jaga diri betul-betul, jaga lisan betul-betul, ya, agar jangan sampai melukai hati anak yatim itu sendiri. Karena dia memang termasuk kelompok anak yang sensitif, sangat peka terhadap tutur kata yang kurang nyaman tadi. Kalau anak-anak yang mereka itu punya orang tua, ketika dia dihardik atau dia menghadapi persoalan dengan lingkungannya, dia akan berkeluh kesah lari kepada orang tuanya. Ada tempat penentraman yang nyaman, ada tempat lindung orang tuanya. Tapi anak yatim ini dia tidak punya. Nah, oleh karena itu, ya, jangan sampai kemudian karena kekurangan ekonomi tidak mencukupi atau khawatir kekurangan masalah rezeki, tidak mampu memberi makan dan sebagainya, kemudian kita yang memelihara anak yatim atau yang bersinggungan dengan anak yatim itu kemudian bersikap kasar. Secara verbal dia berbuat kasar, artinya menghati tadi, sehingga menjadikan dia itu betul-betul keloro-loro, sakit hati, dan jadi dendam. Dan itu tidak akan menguntungkan bagi pertumbuhan psikologi anak-anak yatim itu sendiri. Ya, maka guru-guru yang pintar, guru-guru yang baik, guru-guru yang cerdas, gitu ya, dia akan pandai menempatkan diri di tengah anak yang seperti itu dibanding dengan anak-anak yang lain. Jadi dia harus bersikap yang berbeda, ya, dibanding dengan anak-anak yang memang dia masih ditunggui oleh kedua orang tuanya. Ya. Ingat bahwa Rasulullah itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, sesungguhnya fulana itu dia banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tetapi dia mungkin sakit hati tetangganya. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah mengatakan ia finnar, dia berada di neraka. Padahal sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, ya, tetapi dia kurang pandai menjaga lisannya sehingga menjadi sakit hati tetangganya. Nah, boleh jadi, ya, kita bisa bermaksud seperti itu. Puasa kita banyak, sholat kita banyak, sedekah kita banyak, tetapi kita ketika berhadapan dengan anak-anak yatim itu justru kita cukup mengerti, membuat sakit hati anak-anak itu. Ya. Nah, karena itu siapa saja di antara kita yang memelihara anak yatim, atau yang mempunyai kerabat anak yatim, atau yang sering bersinggungan dengan anak-anak yatim, baik di yayasan, di sekolah, di asuhan sekolah, atau di mana saja, kita harus melakukan dengan bijak anak-anak yatim itu. Sekali lagi, artinya lingkup. Dia betul-betul peka, dia betul-betul sensitif terhadap tindakan verbal yang ucapan yang kasar. Nah, itu termasuk juga tidak dibenarkan. Bisa melanggar hukum ketika kita berbuat secara verbal dengan kasar terhadap orang lain itu sendiri. Ya, verbal abuse, ya, penyalahgunaan kata-kata itu. Ya. Kalau di dalam rumah tangga bisa masuk aja ketika masuk ke dalam ADRT nanti. Nah, teman-teman yang berbahagia, soalnya anak-anak yatim itu memang dia pernah dia lemah, betul, rentan, lemah, ya, secara kejiwaannya, karena sangat sensitif dan tidak ada tempat lari untuk berlindung. Kalau di panti asuhan mungkin ada yang mengasuh di situ, tetapi tidak akan bisa dirasakan seperti orang tua sendiri. Kalau ikut tamannya juga tidak akan dirasakan seperti orang tuanya sendiri. Dan taman pun juga tidak akan mungkin memperhatikan anaknya sendiri, orang tua kepada anaknya sendiri. Gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita hidup beragama, ingin hidup sesuai dengan agama, mengamalkan agama dengan baik ini, kemudian kita memang bersinggungan dengan anak yatim itu, betul-betul ayat ini harus diperhatikan penuh.
Ya, jangan sampai keliru di dalam bersikap. Ya. Jadi ada dua hal di situ. Yang pertama adalah karena sensitivitas anak, ya, terhadap pasaran verbal. Maka jangan sampai kita mengerti, ya. Ya, gunakan kata-kata yang jauh lebih lembut daripada ketika kita bicara dengan kelompok anak-anak yang lain. Yang kedua, bagian besar anak yatim itu memang mereka hidup dalam keadaan kekurangan ekonomi. Mungkin orang tuanya kaya dulu, ya, tetapi harganya mungkin habis untuk rebutan anggota keluarganya atau untuk rebutan paman-pamannya, adiknya dulu, saudaranya yang lain dan sebagainya. Bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaikan yang lebih untuk yatim, itulah orang yang mengasihi anak yatim beliau. Kemudian yang kedua adalah wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kata yakhuddu di situ oleh Ibnu Abbas diterjemahkan sebagai yakhuddu, artinya tidak menghasung. Artinya termasuk dalam kelompok orang yang mendustakan agama, kalau kita itu tidak mau menghasung orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini kaitannya ekonomi lagi. Jadi tidak hanya sekedar dirinya sendiri memberi makan kepada anak-anak yatim, anak-anak miskin, orang-orang miskin, tetapi dia harus pula mengasuh orang lain, mendorong orang lain, mengajak orang lain untuk ikut serta bertanggung jawab terhadap kemiskinan yang berada di sekitarnya. Nah, dalam konteks ini adalah ta'am, makanan, karena memang zaman Rasulullah dulu yang amat sangat penting adalah makan. Sekarang tidak hanya sekedar makan saja, tetapi pendidikan itu juga harus diperhatikan, karena itu merupakan pendidikan merupakan salah satu solusi dari berbagai persoalan ekonomi maupun sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Tetapi kata ta'am itu kita sudah bisa pahami bahwa itu sebagai simbolisasi daripada kelemahan ekonomi dari orang yang diberi. Jadi wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak dan konteks ini menganjurkan, mengasuh, mendorong, mengajak orang lain memberi makan orang miskin. Nah, ini kita tidak mengasung kepada orang lain saja, dikatakan oleh Allah sebagai orang yang mendustakan. Apalagi kalau kita tidak peduli kepada orang sekitar kita. Tanyakan kepada diri kita masing-masing sekarang. Ya, berapa kali dalam sebulan kita itu mengasung orang lain memberi makan kepada orang miskin. Artinya menyantuni orang yang miskin. Jadi, kalau ternyata tidak sama sekali, berbulan-bulan juga tidak sama sekali, bertahun-tahun juga tidak sama sekali, barangkali kita termasuk dalam kelompok orang yang mendustakan agama ini. Ya, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Kita hidup beragama itu dididik untuk menumbuhkan akhlakul karimah, untuk menumbuhkan kepribadian yang baik. Salah satu kepribadian yang baik itu adalah kedermawanan. Ya, nah, kalau kita hidup beragama, ya, sudah bertahun-tahun belajar ngaji, bertahun-tahun katanya hidup sesuai dengan agama bertahun-tahun, tetapi ternyata kok tidak pernah menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Artinya tidak menghasung orang lain untuk menyantuni orang-orang miskin yang berada di sekitarnya. Ya, tidak mendakwahkan kepada mereka untuk menyantuni kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan itu. Sedang Allah sendiri menyediakan mekanisme zakat, ya, sedekah juga untuk orang fakir, orang miskin dan sebagainya. Ya, maka kita boleh jadi termasuk dalam kelompok orang-orang yang mendustakan agama, gitu. Jadi ketika kita makan, apakah ketika kita makan itu kita ingat saudara kita yang sudah ada di sekitar kita yang miskin? Rasulullah itu menyarankan kepada kita semuanya, menganjurkan kepada kita semuanya, sepiring cukup untuk berdua, 2 piring cukup untuk berempat.
Artinya Rasulullah betul-betul sejak awal pengembangan Islam itu menghasung kepada umatnya untuk suka berbagi. Ya, apakah berbagi ilmu, apakah berbagi rezeki dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan di sini berbagi makan. Jadi dikatakan piring cukup untuk berdua, dua piring cukup untuk berempat. Ya. Ya. Jangan kemudian kita seperti orang-orang materialis itu, yang mereka itu cintanya harta, mereka yang dikejar sehari-harinya harta, kemudian ketika menafkahkan pun juga pikir, ini saya cari dengan usaha saya sendiri, ilmu saya sendiri, keterampilan saya sendiri, ya, kosong diri, kenapa harus saya bagi dengan orang lain? Kenapa harus berbagi dengan orang lain? Ya, kalau kita menyadari bahwa harta itu semuanya yang ada di jagat raya ini adalah milik Allah. Yang berhak untuk mengatur harta ini adalah Allah, karena itu milik Allah. Harta yang diberikan kepada kita itu tidak diberikan kepada kita, tetapi dipinjamkan kepada kita hakikatnya. Yang di dalam harta yang telah dipinjamkan oleh Allah kepada kita itu, ya, maka kemudian ada hak orang-orang fakir, orang-orang miskin dari harta itu, antara lain zakat yang 2,5% itu. Ya. Dan kelebihan dari itu nanti ada infak sunnah, ya, infak insiden, macam-macam banyak. Ya. Kita orang Islam itu hanya 2,5%, orang Nasrani itu 10%, persepuluhan ya mereka istilahnya. Dan bahkan di antara mereka lebih banyak juga yang mengeluarkan lebih dari 10%. Ya, maka kalau kita masuk gereja, kemudian kita melihat keranjang diedarkan, ya, untuk kotak infak, kalau bahasa kita, kotak infaknya tidak dibikin dari kotak kayu, kemudian kasih bolongan kecil biar tidak kelihatan, itu tidak. Ya, diedarkan di depan umat di gereja yang duduk di kursi itu nampan itu aja, semacam nampannya dari plastik, nampan plastik gitu ya, besar itu, atau keranjang besar gitu ya, tidak gede banget kecil gitu, ya nampan namanya begitu. Kemudian kita uang itu dikeluarkan, dimasukkan itu kelihatan semuanya, ya. Atau tas, ya, kain gitu yang kelihatan gitu kita masukkan. Ya, yang dimasukkan itu orang yang di cewunan, rongewunan itu enggak. Yang dimasukkan itu merah, biru paling tidak. Jarang kita menyaksikannya kalau dalam konteks itu di gereja, kemudian masukkan yang hijau 20.000-an, amat sangat jarang. Yang ada merah dan biru. Ya, satu deret ke kanan gitu ya. Nanti ketika sampai ujung kanan sana langsung disok keranjang dari plastik atau yang lainnya besar gitu. Kayak keranjang sampah lah besar gitu. Nanti kemudian geser garis berikutnya, satu garis red sampai ujung sebelah sana, nanti disok lagi ke dalam semacam keranjang besar itu. Ya. Sehingga satu kali kebaktian itu sudah bisa puluhan juta yang masuk. Tidak seperti kita, ya, di masjid kotak cilik elik ditutup, kemudian di leboni mak kelitik gitu, 1.500, 1.500, 2.000. Nah, ya, tidak sekali. Maka wajar kalau mereka mampu membangun gereja-gereja di tempat-tempat strategis, ya, beli tanah di tempat-tempat strategis untuk sekolah, beli tanah di tempat-tempat strategis untuk gereja, tanah tempat strategis untuk bikin rumah sakit. Mereka mampu karena infaknya seperti itu, luar biasa nih. Nah, kalau kita mau bangun masjid, ya mesti minta ini wakaf. Wakaf itu yang pinggir kuburan. Bagaimana dakwah mau jalan baik seperti itu. Masjidnya mau pinggir kuburan, juga orang ngaji itu. Ya, jarang yang ngaji. Dakwahnya ya orang sukses. Beda dengan gereja. Gereja seperti jalan yang utama, yang bagus.
dekat perempatan, wilayah-wilayah yang memang betul-betul strategis, yang memang berharga mahal. Mereka mampu membeli itu. Gitu. Nah, ini kita kepada orang miskin saja masih harus dioyak-oyak, ya, masih harus dioyak-oyak untuk mengasuh, memberikan makan. Jadi ada level tidak memberi makan, ada level memberi makan, ada level memberi makan dan mengasuh orang lain untuk memberi makan. Jadi yang dikatakan oleh Allah, ya, mendustakan agama itu adalah orang yang tidak mengasuh orang lain, memberikan makan, artinya menyantuni mereka. Nah, boleh jadi ya, kita yang tidak memberi makan mereka, tidak menyantuni mereka, boleh jadi kita yang memberi makan mereka tetapi hanya diam saja, itu termasuk orang yang mendustakan. Ya. Nah, logikanya bagaimana kok bisa seperti itu? Karena memang orang miskin itu banyak jumlahnya. Kalau dia hanya diatasi secara individu saja, ya, yang sadar, individu apalagi tidak sadar, individu tidak cukup, tidak mampu. Satu orang tidak akan mampu mengatasi sekian banyak persoalan orang miskin itu. Maka satu orang yang sadar untuk memberi makan atau menyantuni orang miskin itu, dia bisa mengasuh 5-10 orang di sekitarnya untuk sama-sama menyantuni mereka. Ya. Menumbuhkan kesadaran mereka untuk menyantuni, menumbuhkan kesadaran mereka untuk berbagi dan itu. Sehingga lebih banyak lagi, dari 10 orang itu nanti mengasuh lagi 10 orang yang lain, kita terus berterus 10 orang yang lain, dari 1 menjadi 10, dari 10 menjadi 100, dari 100 menjadi 1000, akan banyak orang yang terjun untuk ikut mengatasi kemiskinan itu. Gitu. Tidak hanya sekedar memberi makan tadi, tapi menyantuni, ya. Termasuk juga untuk pendidikan, keterampilan, dan sebagainya tadi. Nah, sehingga persoalan ekonomi sosial teratasi. Ya. Jadi, karena teman-teman yang berbahagia, kalau sekarang kita sudah naik pada level tadinya tidak memberi, mungkin karena tidak punya, sekarang kita rezekinya banyak, masuk ke level memberi, gitu ya. Nah, berikutnya jangan sampai kemudian kita berhenti pada level memberi. Kita juga memberi, tetapi juga mengasuh orang lain untuk memberi. Juga mendakwahi orang lain untuk ikut memberi, mengatasi persoalan kemiskinan dari masyarakat itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya dikatakan fawailul musallin. Ini salah orang yang sholat gitu ya. Musallin, orang-orang yang sholat. Fawailul musallin. Kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Almarhum menjelaskan kecelakaan total lah ya. Orang yang sholat gitu ya. Kami betul-betul amat sangat celaka orang yang sholat itu. Nah, tentu saja bukan semua orang yang sholat. Al-musallin di dalam ayat ini ya, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai al-munafikin. Artinya al-musallin itu artinya orang munafik yang sholat. Sholatnya orang munafik gitu. Tidak semua orang yang sholat. Ya. Orang yang sholat seperti Rasulullah tentu tidak termasuk orang yang celaka, gitu ya. Para sahabat juga tidak termasuk ke dalam orang yang sholatnya celaka, orang yang sholat yang celaka. Tetapi yang celaka di situ adalah sholatnya orang-orang yang munafik. Nah, kok bisa begitu kenapa? Nah, kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, dia sholat. Padahal sholat itu harusnya ingat kepada Allah. Ya. Di dalam surat Toha ayat 14 di situ dikatakan itu bilang masyaallah rajim innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Ini firman Allah, ya, yang Allah sendiri mendapati dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Allah sendiri yang menafikan bahwa tidak ada ilah selain Allah, selain dirinya. Fa'budni, maka hambakanlah diri kepadaku. Artinya semua makhluk di jagat raya ini harus menghambakan diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Tetapi ayat ini bicara kepada kita manusia. Ya,
Allah berbicara kepada kita manusia, supaya kita manusia itu menghambakan diri kepada Allah, menyembah Allah, tunduk patuh kepada Allah. Waktu ini sholat dalam zikri dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, zikri, untuk mengingat aku. Nah, ketika ingat Allah, karena Allah itu ya menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin, untuk dermawan, untuk memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, gitu ya. Maka mestinya setiap orang Islam yang sholat itu sadar akan kedermawanan itu, sadar untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah itu. Apalagi kita sendiri paham bahwa yang namanya orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Yang di dalam syaitan rajim, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wa ikal musyrikin. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Malam yartabu. Kemudian mereka itu tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka itu bersungguh-sungguh berjihad, ya, menafkahkan diri, harta dan dirinya di jalan Allah. Ya, hanya tadi dikatakan kita itu supaya mengingat Allah. Ketika ingat Allah, mestinya kita juga ingat kalau Allah itu merintahkan kita untuk berzakat, untuk fakir miskin, untuk menyantuni orang yang miskin, anak yatim dan sebagainya, untuk berjihad, bersungguh-sungguh menafkahkan harta kita di jalan Allah dan sebagainya. Nah, mestinya orang yang sholat, ya, yang dia ingat Allah itu, dia tidak akan lagi menjadi orang yang kikir, dia pasti akan menjadi orang yang dermawan karena keimanannya kepada Allah tadi, kan gitu. Nah, kalau sholat kok ternyata kikir, ya itulah yang termasuk dalam kelompok fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Ya, yang kikir tadi, yang munafik tadi, dan bahasa itu apa tadi yang itu. Yang kikir kan itu. Maka jangan sampai ya, teman-teman semua yang berbahagia, kita sudah sholat, sudah membiasakan diri untuk sholat, ya, tetapi kemudian tidak mampu menyingkirkan kekikiran dari jalan diri kita masing-masing. Kita harus paham betul ya konstruksi dari rukun Islam yang 5 itu, yang berada di dulu pernah saya gambarkan seperti bentuk layang-layang. Ya, ada ujung yang di atas, kemudian ada kerangka, ada crossnya itu di tengah, ada kerangka, kemudian ada ujung kanan kiri dan ada ujung bawah. Ujung yang di atas itu sebagai arah tujuan kita, arah layangan untuk berlayang-layang untuk bergerak. Itu adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi, aku bersumpah setia, aku berjanji, aku bersumpah setia tidak ada ilah yang aku sembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusannya. Ya. Arah hidup kita itu di sana untuk menghambakan diri kepada Allah. Ya. Ya. Nah, layang-layang itu juga arahnya ke sana. Di bawah syahadat itu ada sholat. Di tengah palang layangan itu titik crossing itu, titik keseimbangan yang maha penting begitu. Ya, itu sebagai posisi, saya menggambarkannya sebagai posisi sholat. Artinya orang yang sholat itu, ya, orang yang sholat itu mestinya orangnya itu betul-betul dalam keseimbangan, dia betul-betul stabil. Ya. Secara kejiwaan dia itu orang yang sempurna, orang yang sholat itu kan gitu. Ya. Dia juga tidak pikir ya, dalam menafkahkan hartanya gitu ya, dan tidak terlalu dermawan, artinya tengah-tengah dalam keseimbangan kan gitu. Ya, ketika mencari harta pun juga begitu, dia tidak akan menejang larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Siapapun ya, orang yang sholat itu sebenarnya orang yang sempurna, yang betul-betul paling sempurna ketika sholatnya itu betul.
Maka Rasulullah itu memberitakan kepada kita semuanya bahwa amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu adalah sholat itu. Jika sholatnya itu baik, maka yang lain-lain itu baik, pasti dia masuk surga kan itu. Ya, sholatnya tidak baik, ya udah pasti ya, yang lain-lain tidak baik. Ya. Jadi cerminan seluruh amalan kita itu adalah pada sholat kita. Atau secara terbalik bisa dikatakan bahwa kesuksesan orang di dalam hidup, kesuksesan orang di dalam beramal itu terletak pada kesuksesan dia di dalam sholat itu sendiri. Ketika dia sholat, ya, kemudian dia betul-betul menyadari akan dirinya sebagai hamba Allah yang kecil, yang lemah, ya, yang tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah, gitu ya. Ya, yang senantiasa terancam oleh sesaat neraka, terancam oleh kehidupan dunia yang serba mengerikan ini kan gitu ya. Ya, terancam kemiskinan, terancam pembunuhan, terancam sakit, terancam ketidaknyamanan, terancam keamanannya dan sebagainya. Banyak sekali ancaman. Ya, tetapi orang yang sholat itu berada di dalam perlindungan, yakin berada di perlindungan Allah. Allah, ya. Ketika mau berkehendak melakukan sesuatu tinggal kun fayakun, meskipun harus melalui semacamnya kan itu. Ya. Jadi kalau kita memang betul-betul ingin sukses di dunia akhirah, ya, ingin berhasil di dalam mengendalikan diri kita, ya, maka betul-betul perhatikan sholat kita itu. Tapi tidak dalam arti kemudian nek sholate apik dari segi rukuk, sujud dan sebagainya dia pasti orang baik, tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Ya, karena bisa saja orang sholat itu sebenarnya adalah munafik. Nah, lalu yang bagaimana? Adalah orang yang sholat yang betul-betul dia itu sadar, ya, akan dirinya sebagai hamba Allah. Yang tujuan hidupnya itu adalah untuk mencari ridha Allah itu sendiri. Ya, sehingga ketika dia sadar bahwa dirinya hamba Allah, maka dia akan menghambakan diri kepada Allah, akan taat kepada semua perintah yang diperintahkan oleh Allah, juga taat menjauhi larangan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, tentu seperti itu. Ya. Maka jangan sampai ketika kita sholat itu justru kita mendapat kutukan dari Allah bahwa lil musallin, celakalah orang yang sholat. Nah, salah satu contoh saja di sini, ya, orang yang sholat, ya, tetapi bersikap pikir dari yang sisi lain mungkin malas di dalam fisabilillah, ya. Sisi lain mungkin ada orang yang sholat tetapi masih banyak berbuat maksiat dan sebagainya. Ya. Nah, dalam konteks ini kaitannya dengan ayat sebelumnya adalah tentang kepikiran. Nah, al-musallin di situ juga diterjemahkan, dijelaskan oleh ayat selanjutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka itu lalai akan sholatnya. Sholat yang seharusnya menjadikan dia ingat kepada Allah, ingatnya kepada Allah menjadikan dia itu taat kepada Allah karena dia itu sadar bahwa dirinya kecil, dirinya hanya hamba Allah, tidak berhak sama sekali untuk membantah kepada garis kebijakan Allah dan sebagainya. Ya, tetapi kok ternyata dia berbuat sebaliknya. Karena perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran-pelanggaran. Allah memerintahkan untuk dermawan, justru malah dia pikir. Allah memerintahkan dia rajin untuk berjihad fisabilillah dengan angkusnya, tetapi dia justru malah malas. Nah, itulah yang menjadikan dia itu disebut sebagai orang yang lalai. Jadi kalau dalam bahasa bahasa ekonomi, dia itu pikir tidak getol di dalam menafkahkan hartanya di dalam kebaikan, ya. Kalau di sisi lain nanti dikatakan malas itu artinya pikir memanfaatkan waktu tenaganya untuk jalan Allah kan itu. Ya, kalau dari segi harta pikir untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kalau dari segi angfus, ya ini tadi amwal, kalau angfus
dia pikir untuk menafkahkan dirinya, waktunya, tenaganya, pikirannya di jalan Allah. Itu sama kita itu. Ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai akan sholatnya, lalai akan sholat itu supaya ingat kepada Allah, sehingga ketika ingat kepada Allah kita itu sadar bahwa diri kita itu hamba Allah. Lalai terhadap sholat dalam arti tujuan sholat itu sendiri untuk menghambakan diri kepada Allah atau mencari ridho Allah dan sebagainya, sehingga dia tidak pernah berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah dan sebagainya, seperti itu. Ya, jadi jangan kemudian ketika orang itu dikatakan dia lalai terhadap sholatnya, kemudian dipertanyakan sujudnya, rukuknya, atau nutingnya dan sebagainya. Nutingnya sudah betul, rukuknya sudah betul, sujudnya sudah betul. Banyak orang munafik yang malah lebih baik mungkin sujudnya, rukuknya dan sebagainya. Patoknya mungkin malah lebih kurang daripada yang muslim, mukmin dan sebagainya. Bisa saja seperti itu. Tetapi bukan itu, ya. Tapi substansi sholat itu untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka itulah yang dipentingkan di sana. Ya, maka jangan sampai kita termasuk dalam kelompok alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai akan sholatnya. Gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, alladzina hum yura'un, ya, yaitu orang-orang yang mereka itu berbuat riya. Ya tidak betul. Kaitannya dengan harta, orang-orang munafik tadi, orang-orang munafik yang sholat, orang-orang munafik yang sholat, orang genah, atau kemudian dikecam oleh Allah, fawailul lil musallin tadi, ya. Ketika dia terpaksa menafkahkan hartanya, dia menafkahkannya dengan riya, dengan pujian. Ya, mungkin ketika mengamalkan dia itu berbuat riak seperti itu supaya dipuji orang. Ya, mungkin yang lain minta 100.000 biar berbeda dan kelihatan menonjol, dia 500.000 sendiri. Ya, misalnya saja. Tidak ada salahnya dengan 500.000, baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi kalau itu memang karena riak, ya, seharusnya kita berhati-hati. Ya, bahkan orang yang mukhlis mungkin saja ya tidak akan berbuat seperti itu barangkali ya. Tetapi sebenarnya yang ngerti dia itu ikhlas atau tidak kan diri kita sendiri dan Allah, orang lain tidak ngerti. Tetapi orang boleh saja berhati-hati, katakan yang lain 100 di depan teman-temannya yang lain dia menyumbang 100. Tetapi kemudian di belakang dia serahkan kepada pengurus yang ngurusi infak tadi 400.000. Wah, luar biasa orang seperti itu. Ya, luar biasa. Artinya dia berbuat dermawan dan mampu melindungi dirinya ya dari kejadian terhadap amalannya tadi. Ya, yakni dari riya kan itu. Jadi dia beramal soleh dan dia sudah mampu menjaga dirinya, menjaga supaya amal solehnya tadi tidak gugur pahalanya karena riya dan bahkan juga mendapatkan dosa sebagai dosa syirik, malah syirik kecil itu bilang menjadi. Nah, bisa saja riyanya itu tidak pada saat dia menyumbang yang lain 100 dia 500, tetapi bisa saja riyanya ketika dia berkhotbah di masjid atau ketika dia mengisi pengajian, satu pengajian, atau ketika dia belajar kelompok, atau dia ngobrol di warung kopi dengan teman-temannya, dia cerita tentang kedermawannya tadi. Itu termasuk riya juga, semua ya, diperdengarkan perbuatannya itu kepada orang lain, ya termasuk dalam kelompok riya juga. Ya, berbuat syirkul asghar kan itu. Ya, maka kita harus selalu ingat bahwa Allah sudah mengingatkan kepada kita, ya, oleh orang-orang yang beriman, la tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amal-amalmu. Maksudnya jangan kamu batalkan pahala amal-amalmu. Benarnya Allah
telah mencatat sebagai amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya, tetapi karena kemudian kita berbuat riak seperti itu, maka kemudian pahalanya dihapus. Ya, tidak catatannya tadi dicoret, tidak diperlukan lagi, tidak dihitung sebagai amal soleh lagi, tetapi justru ya malah dapat dosa riak. Ya, dosa riak, syirik kecil, meskipun kecil dia syirik, ya. Ya, tentu saja mengancam amal-amal lain, ya, gugur, ya, karena perbuatan syirik seperti itu, yang dibilang intelek. Ya, jadi teman-teman kita semua harus mewaspadai ancaman-ancaman seperti itu, ya, karena godaan untuk berbuat riya, untuk berbuat sum'ah itu setiap saat akan terjadi. Ya, setan itu akan senantiasa membisikkan bisikan-bisikan jahatnya. Ya, ketika kita belum beramal, kita dibisikkan dengan kepikiran. Ketika mau mengeluarkan harta, kita dibisikkan akan kebutuhan kita yang banyak. Anak-anak sudah mulai masuk sekolah, harus beli buku, harus beli sepatu, harus beli pakaian, harus beli ini, itu, dan sebagainya. Sudah digoda dengan itu. Ya, bahkan sudah digoda dengan pikiran utangmu saat lebaran kemarin kan belum lunas. Ini tembok rumahmu itu sudah pada ngelotok catnya, kamu perlu ngecat, kalau tidak dicat malu. Itu atapmu bocor. Itu dan sebagainya untuk memperbaiki itu dan sebagainya. Terus itu godaan itu sebelum kita beramal sudah digoda seperti itu. Kemudian ketika kita beramal, kita digoda lagi oleh setan untuk tampil riya, menunjukkan kepada orang lain, ya, supaya dicatat itu dengan baik-baik, itu nama saya yang menyumbang sekian, misalnya seperti itu. Ya, saya mau menyumbang sekian, tetapi harus digunakan untuk membeli mustokonya masjid, umpamanya seperti itu. Saya beli sekian, tapi untuk beli keramik, juga untuk yang lain-lain, jangan untuk beli genteng dan sebagainya, barangkali seperti itu. Ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian setelah beramal selesai, itu tetap saja ada godaan, ya, terutama bagi ustadz-ustadz, khotib, ya, imam-imam, pemimpin-pemimpin itu, ya, akan digoda untuk bercerita kepada orang lain, ya, ketika dia isi khutbah Jumat, atau isi pengajian, atau apa, gitu ya, dari sambutan atau apa, ya, dia akan tergoda cerita tentang kebaikan-kebaikannya dia tadi. Yang semua itu tujuannya supaya orang lain mendengar, ya, supaya memuji dan sebagainya, maka masuk dalam kelompok semua. Yang itu semuanya juga bisa termasuk dalam kelompok syirik, ya, menghapuskan amal kan itu. Namun jadi sebelum beramal pun perlu kita hadapi rintangan dari setan itu. Ketika beramal pun kita harus kokoh beramal karena Allah saja. Ya, kemudian setelah beramal pun kita selalu ingat peringatan Allah yang ada di dalam surat Muhammad ayat 33. Coba masih dibaca lagi Mas, surat Muhammad surat ke-47 ayat 33. Kalau perlu ayat itu dihafalkan, ya, sehingga setiap saat kita ingat, ya, ketika kita mau bercerita kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikan kita, ya, ayat itulah yang mengingatkan kita supaya tidak dilanjutkan. Silakan Mas. Muhammad ayat berapa, Ustaz? Ayat 33. 33. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Ya, sampai kita merusak segala amal kita. Atau betul amal kita. Hati-hati, harus kita jaga betul. Ya, tidak ada orang lain yang bisa menjaga amal kita. Yang bisa menjaga amal kita ya kita sendiri. Ada menjaga amal itu menjaga pahala amal kita, tabungan kita itu. Ya, jangan didodosi diri kan gitu. Ya, seperti dulu ketika kita masih kecil, kita mungkin nabung di celengan atau nabung di tabung ya, bolongan dan sebagainya itu. Ya, nabung karena pengen jajan dan duit didodosi diambil sendiri. Habis itu nanti.
akhir tahun itu untuk tabungan dapat gunakan untuk senang-senang ketika lebaran, tetapi ternyata tabungannya tidak banyak karena bila-bali dijodosi di yang itu. Nah, kepada tabungan amal yang kita lakukan, artinya setiap hari kita beramal itu hati-hati itu menjadi tabungan amal kita masing-masing. Nah, jangan sampai kemudian tabungan pahala amal yang kita tabung setiap hari itu kemudian ternyata muspro, hanya gara-gara ya pertama kita berbuat riya, kemudian yang kedua kita berbuat sum'ah, bercerita kepada orang lain tentang amal-amal kita itu kan itu. Nah, harus senantiasa menjadi pertimbangan, harus senantiasa ingat gitu ya. Ketika kita mau beramal, mau bercerita dan sebagainya, kendalikan diri. Ya, ketika sudah terlanjur langsung diam gitu, nggak usah dilanjutkan, berhenti. Ya, sadari betul ya kalau dilanjutkan itu betul-betul akan menghapus amal kita. Gitu. Ya, bukan tidak mungkin ketika kita ngomong bercerita tentang kebaikan kita itu, amal kita, sedekah kita itu, kemudian di tengah berbicara itu kita ingat sadar. Nah, ketika kita ingat sadar ya kita berhenti, terus bisa membicarakan itu istighfar, tidak perlu dilanjutkan, ya, ceritakan yang lain. Contoh-contoh kebaikan dari Rasulullah dan para sahabat itu sudah jauh mumpuni, sudah jauh lebih banyak. Ya, oleh karena itu tidak perlu kita bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya. Jangan terpancing kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, gitu ya, untuk diceritakan ya. Karena itu menghadapi risiko batalnya pahala amal kita. Oleh karena itu perlu ya untuk mengatasi hal itu kita perlu banyak belajar tentang kehidupan para sahabat. Ya, para sahabat yang mereka terkenal karena kedermawanannya siapa saja. Katakan Umar, Utsman, Abu Bakar, semua itu dermawan dengan hartanya. Ali tidak kelihatan kedermawanannya karena dia miskin. Tetapi meskipun miskin, banyak kisah yang bercerita bahwa ketika Ali puasa dan sebagainya, kemudian mau berbuka, adanya hanya satu piring itu untuk keluarganya, tetapi ada orang miskin ya yang datang untuk meminta-minta, minta sedekah, bukanya itu yang diberikan kepada dia, sehingga dia tidak berbuka dan sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk kedermawan dari para sahabat. Jika kita mengenal Abdurrahman bin Auf dan juga yang lain-lainnya yang terkenal dengan kedermawanannya itu, kita jadikan contoh mereka itu. Maka kita perlu mempelajari sejarah ya para sahabat itu. Ya, baik dari cuplikan maupun secara keseluruhan itu bisa digunakan untuk memberikan contoh tentang kedermawanan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Daripada kita bercerita tentang kebaikan kita atau kedermawanan kita kan itu. Kita pelajari itu. Ya, tidak tidak kurang-kurang contoh itu. Kemudian sahabat-sahabat yang hebat di dalam berjihad dengan angkusnya, dirinya siapa itu ya. Terkenal antara lain di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Sabit, ada Usama bin Zaid, ada Khalid bin Walid dan sebagainya. Ada sahabat-sahabat yang banyak di situ yang mereka itu jago-jago perang katanya. Kemudian juga ada sahabat-sahabat yang biasa ngurusin masjid, katakan seperti Bilal bin Rabah dan sebagainya. Kemudian ahli syufah, orang-orang yang biasa tinggal di masjid itu, ya. Mereka itu juga dijadikan contoh ya. Di dalam hidup kesederhanaan dan rajinnya mereka itu beraktivitas dengan aktif segala macam aktivitas yang ada di masjid itu sendiri. Ya. Contoh kesabaran para sahabat biasanya yang mereka itu disiksa, kemudian mereka hadapi dengan sabar karena tauhidnya. Ya, kalau ciri orang beriman itu adalah sabar dan syukur, ya dia ketika diberi nikmat itu dia bersyukur. Sahabat-sahabat yang kaya raya tadi, ya bahkan yang namanya Abdurrahman bin Auf itu ketika beliau itu sudah Yatsrib itu kemudian berdagang di pasar itu. Dia itu pernah mengatakan bahwa setiap batu yang saya buka, artinya batu yang diangkat dibuka, itu di bawahnya ada emasnya. Karena setiap aktivitas ekonomi yang dia lakukan itu mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi dia. Sehingga betul-betul dia kaya raya
Dan pernah suatu ketika Rasulullah meninggal dunia, ya, kemudian Aisyah sudah tua, pada saat itu sudah buta, kemudian mendengar suara gemuruh datangnya unta-unta yang banyak dari para kafilah dagang. Kemudian dia bertanya, suara apa itu? Ada pembantunya Aisyah yang mengatakan bahwa itu suara kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. Ya. Kemudian Aisyah, Abdurrahman bin Auf itu yang dulu dikatakan oleh Rasulullah masuk surga dengan merangkak. Akhirnya oleh pembantunya Aisyah tadi disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf terkejut, konfirmasi kepada Aisyah, apa betul Rasulullah dulu pernah bilang seperti itu. Aisyah membenarkan. Akhirnya dia merasa bersalah, ya. Mungkin hartaku ini yang menjadikan aku itu lambat untuk masuk surga, harus merangkak untuk masuk surga. Nah, kemudian hartanya yang banyak tadi itu kemudian diinfakkan untuk baitul mal, ya, untuk harta negara. Meskipun waktu itu jumlahnya dikatakan dengan sejarah itu jumlahnya 700 ekor unta. Beserta seluruh dagangannya yang ada di punggungnya gitu. Ya, kita sendiri tahu kalau satu unta harganya 20 juta, 700 ekor unta itu sudah 14 miliar. Itu baru untanya saja, baru kendaraannya saja, belum dagangan yang ada di dalamnya. Ya, dagangannya tentu juga banyak di situ. Saya yakin juga tidak hanya bahan makanan, tetapi juga kain-kain, hiasan dan sebagainya, mereka datangkan dari luar negeri. Nah, teman-teman yang berbahagia di dalam rangka untuk melindungi diri kita supaya amal kita tidak batil, ya, terutama mereka yang banyak bicara di kelompok, di ngaji, di masjid atau di mana saja, atau di warung kopi barangkali, ya, jaga diri baik-baik dan mudah untuk bercerita tentang amal soleh kita. Ya, kalau mau memberikan contoh kepada orang lain, ceritakanlah, contohkanlah para sahabat sebagai teladan, contoh Rasulullah sebagai teladan. Kemudian yang terakhir, wa'amna'un dan enggan untuk memberi atau menolong dengan barang yang berguna. Artinya banyak orang yang mereka itu mau memberi tetapi dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ya, artinya dia sendiri tidak mau. Jadi dia sendiri sudah malu memakai baju itu, tidak mau memakai baju itu, maka kemudian baju itu baru diberikan kepada orang lain. Nah, itu yang kita dikehendaki oleh Allah. Ya, maka di majelis tafsir Al-Quran itu ketika MTA itu ada bakti sosial, kemudian membagikan pakaian pantas pakai, itu yang dibagikan itu justru pakaian yang baru-baru, dibelikan pakaian-pakaian yang baru. Ya, kalau tidak ya pokoknya harus memang yang masih penyumbangnya sendiri itu memang harus masih mau memakainya. Itu bukan yang dia tidak mau memakainya, memincingkan mata untuk melihat baju atau celana itu, kemudian diberikan kepada orang lain tidak. Nah, ini kita bicara kedermawanan. Maka ketika kita bicara kedermawanan itu, yang namanya orang dermawan itu tentu adalah orang yang menyedekahkan sesuatu yang baik-baik saja. Jika tidak baik ya sudah. Ya. Nah, sekarang ini orang sampai saking pikirnya itu barang yang elek-elek itu mah ora disumbang ya tetap didol, dadake duit dilipat, lepoke OLX atau lepoke mana begitu diiklanke didol. Ya, bersyukur kalau hasil jualnya untuk infak atau untuk sedekah ya baik-baik saja gitu. Timbangannya ngongkrok nang gudang ngebak-baki rumah jadi sampah dan sebagainya, baik-baik aja dari situ. Tetapi penekanan di sini adalah kalau memberi itu berikan yang terbaik. Kalau buah-buahan mau menghadiahi buah-buahan itu hadiah buah-buahan yang terbaik kan gitu. Jangan buah-buahan yang busuk, yang yang kita sumbangkan gitu. Nah, dalam konteks ini ya sering terjadi ya panitia memberikan kepada pembicara atau ustaz atau apapun gitu ya hadiah atau namanya sebenarnya buah-buahan yang sudah dipaket gitu.
di toko buah itu. Nah, di toko buah itu banyak yang nakal. Nah, buah-buah yang dimasukkan ke dalam paket itu justru yang berada di dalam itu banyak yang sudah hampir busuk atau busuk malah sudah mulai busuk. Ya, karena orang tidak akan bukai paketnya itu satu persatu, tidak, karena memang sudah dikemas indah dalam keranjang atau dalam apa dan sebagainya, itu nampak indah, tidak akan dia rusak karena itu akan dia hadiahkan. Ya, tetapi pedagang yang nakal ini memang sengaja dia, karena ini hanya sekedar dia hadiahkan, ya, maka kemudian tidak akan diperiksa dan sebagainya, maka dia masukkan yang busuk-busuk ini. Busuk atau akan busuk atau setengah busuk dan sebagainya itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang Muslim, ya, yang ngerti pengalaman seperti itu terjadi, ya, kita harus hati-hati, jangan sampai kemudian kita menghadiahi orang yang terhormat, kok ternyata yang diterima oleh orang yang terhormat tadi itu buah-buahnya yang busuk. Sementara di podium, di panggung, dia mendapat tepuk tangan ketika dikasih hadiah itu, tetapi ternyata justru yang dihadiahkan itu barang yang seperti itu. Nah, kembali dalam konteks ayat yang terakhir, ayat ke-7 ini dari surat Al-Maun ini, ya, ciri orang-orang yang mendustakan agama itu antara lain dia tidak mau menolong dengan barang yang berguna, tidak mau mensedekahkan barang-barang yang masih baik kepada orang-orang di sekitar kita. Dasar pikirnya tadi yang itu. Begitu teman-teman apa yang bisa kita bicarakan dari Al-Maun ini, semoga kita menunjukkan kesadaran akan kedermawanan kita masing-masing. Ya, sekali lagi terhadap anak-anak yatim yang ada di sekitar kita yang bersinggungan dengan kita, karena mereka itu sangat peka, ya, hatinya sangat lincip aslinya, jangan sampai kita menghargainya atau berbuat kasar kepadanya, gitu ya. Nah, kemudian terhadap orang yang miskin, yang fakir, yang berada di sekitar kita, jangan kita memberi saja, tapi tidak mau menghasung tetangga kita, orang-orang di sekitar kita yang termasuk kelompok orang yang lebih terpunya, the head, ya, tidak menyantuni mereka. Kita hasung, di samping memberi, kita menghasungnya untuk memberi. Jangan sampai menjadi orang yang tidak memberi. Kita memberi, tapi juga menghasung, mendakwai orang-orang di sekitar kita untuk ikut memberi. Gitu. Nah, termasuk dalam kelompok orang-orang yang mendustakan agama Allah itu adalah orang yang lalai akan sholatnya tadi. Itu lalai akan tumbuhnya kesadaran bahwa dia itu adalah hamba Allah. Ketika dia sholat dia ingat Allah. Ketika dia ingat Allah, dia tidak sadar bahwa dia itu adalah hamba Allah, sehingga dia sering melanggar aturan-aturan Allah. Jika lalai, dia tidak menyadari tentang tujuan hidupnya itu untuk menghambakan diri kepada Allah. Dan berikutnya, jaga diri baik-baik sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal, jangan sampai pahala amal kita itu gugur, ya, karena kita berbuat riya, atau kita sum'ah, atau kita juga jadi beramal karena bisikan setan tadi. Dan yang terakhir, jadilah orang yang dermawan, karena rezeki itu yang mengatur Allah. Allah akan melapangkan rezeki kepada orang yang dikehendaki. Allah akan menyempitkan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki juga, sesuai dengan sunatullahnya. Maka cari rezeki yang halal sebaik-baiknya, kemudian nafkahkan di jalan Allah dalam bentuk kedermawanan itu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ketika kita memberi sesuatu kepada orang sekitar kita, karena itu orang miskin, kadang-kadang begitu kita kasih yang jelek-jelek saja. Tidak. Kalau kita sendiri terhadap buah itu kita tidak mau makan, ya sudah, buang. Ya, jangan suci dan buang, jangan cuma diberikan kepada orang. Kita berikan yang terbaik. Jadi kita pakaian atau apapun, berikan yang baik yang kita sendiri masih mau makannya. Jadi mas, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini malam hari ini membawa kesadaran kepada kita untuk berbuat dermawan kepada orang sekitar kita dan menjaga amal kita supaya tetap berada di jalan Allah, sehingga kita tidak dicap oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama. Begitu Mas Santoso. Iya Ustaz. Kita berbicara. Ya ini mau menyinggung ayat 3 Ustaz. Ya. Kalau kita ini membayarkan yang 2,5% itu Pak
sudah termasuk memberi makan orang miskin, Ustaz? Iya, bisa masuk kelompok itu. Ya, artinya sudah memberi, tetapi kan belum mengasuh. Jadi tekanannya kan wala yaqudu ala ta'amil miskin. Ya, dan tidak mengasuh orang lain memberikan untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi itu baru memberi, tetapi belum mengasuh. Ya, tapi memang yang jarang kita lakukan memang mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Apa kita juga terkena ayat ini, Ustaz? Ya, sekali lagi kalau kita tidak mengasuh orang lain, tidak berdakwah kepada orang lain untuk ikut menyantuni orang miskin, ya sama saja kita kena ayat ini, termasuk mendustakan meskipun kita memberi. Oh iya. Zakat 2,5% tadi kan memberi kan itu, tapi di atas memberi zakat 2,5% itu masih ada tugas yang lain, tugas dakwah, tugas mengasuh kepada orang lain untuk memberi, menyantuni kepada orang yang miskin. Paham? Iya. Oh, iya. ada pertanyaan langsung ini, Ustaz, dari... Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas. Oke, ini saya perkenalkan, ini saya Rahmat dari Nagoyoso 1, perwakilan Karanganyar. Itu Ustaz, sebelumnya saya sangat berterima kasih karena Ustaz mau mengisi setiap minggunya. Alhamdulillah ilmu-ilmu yang Jenengan sampaikan selama kami mengikuti, alhamdulillah juga sangat jelas dan kami alhamdulillah bertambah ilmu sedikit demi sedikit, alhamdulillah mantap. Begini Ustaz, menyinggung yang minggu kemarin ada pertanyaan tentang puasa yang jawaban dari Ustaz itu yang mengganti dengan di hari yang lain. Nah, ini sekarang kasus saya begini Ustaz, selama ini saya kerja itu di Korea ini udah hampir 3 tahun, jadi 2 tahun setengah. Ini saya sudah 3 kali masa puasa, jadi saya untuk saat ini saya bekerja itu siang hari, kerja di hari siang, habis itu pagi saya berangkat sekitar 6:30, habis itu saya balik itu rata-rata kalau pekerjaan kami macam ini, macam bulan kemarin yang saat puasa itu saya balik hampir setiap hari itu setengah 11 malam terus. Jadi hari Senin sampai hari Kamis itu banyak dipastikan itu pulang itu sudah sampai larut. Jadi kalau untuk waktu berbuka, kalau saya berpuasa itu untuk waktu berbukanya di sini itu sudah hampir jam 8, sedang jika saya bekerja itu jam 8 itu saya sudah jam 7 itu saya sudah bekerja, jadi jam 8 itu sudah tidak sempat untuk makan. Sebagai pengalaman saya yang mungkin bapak atau ibu yang di rumah itu menyuruh saya untuk membayarkan fidyah gitu setiap bulan Idul Fitri, sebelum Idul Fitri suruh membayar fidyah yang alhamdulillah untuk ketika puasa ini saya bayarkan seperti itu terus Ustaz. Untuk hari Senin sampai Kamis biasanya saya pulang larut. Untuk hari Jumat, Sabtu sama Minggu insya Allah saya usahakan untuk berpuasa, karena untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya untuk jam 5 sudah balik, jadi saya ada kelonggaran untuk bisa berbuka di rumah. Apakah yang saya tanyakan, apakah jalan saya untuk membayarkan fidyah pada hari-hari yang tersebut, karena kalau saya tukarkan ke hari yang lain mungkin saya ganti di hari Jumat Sabtu Minggu itu saya rasa terlalu banyak, mungkin ada setengah bulan lebih gitu Ustaz, karena bulan kemarin itu saya cuma bisa bertahan 14 hari saja untuk berpuasa itu, jadi yang sisanya itu saya 16 hari, jadi sisanya itu saya bayarkan fidyah. Apakah itu sudah masuk syarat karena saya bekerja keras sehingga saya tidak diperbolehkan membayar fidyah? Begitu dari saya Ustaz, mohon pencerahannya supaya agar saya mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memang kita termasuk ke dalam kelompok alati apa namanya, coba dibuka ayatnya, saya lupa. Surat Al-Baqarah ayat 189, alladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin itu. 184 mas. Al-Baqarahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام من مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Iya. Perlu digarisbawahi di situ wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahwa puasa itu lebih baik bagimu jika kalian mengetahui. Ya, di situ garis bawahnya adalah bahwa ketika kita pemengkana minkum maridon, maka barang siapa yang dia di antara kalian itu adalah orang yang sakit, atau ala safarin, atau dia dalam perjalanan, fa'idatu min ayamin ukhor, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Ya, ada panjenengan sebenarnya adalah musafir di situ. Tetapi kemudian ayat berikutnya menyatakan wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Akan tetapi bagi orang-orang yang mereka itu merasa berat, ya, wajib mereka itu memberikan fidyah, membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, yang tahu bahwa panjenengan itu berat atau tidak berat itu ya hanya panjenengan sendiri dengan Allah. Ya, maka keputusan panjenengan memilih merasa berat atau memilih membayar fidyah atau mengganti di hari lain itu ada pada panjenengan. Kalau memang panjenengan di hari Senin sampai Kamis itu memang betul-betul berat, sekali lagi betul-betul berat, ya, maka jatuhnya ya membayar fidyah. Karena panjenengan tidak berpuasanya karena merasa betul-betul berat. Ya. Tetapi kalau panjenengan itu tidak puasanya, itu sebenarnya bukan karena betul-betul berat, tetapi merasa keberatan mengganti hari yang banyak di hari lain, itu lain lagi. Saya ulang. Kalau panjenengan itu tidak puasnya karena memang merasa betul-betul berat karena kerjanya yang berat, maka panjenengan bayar fidyah. Tetapi kalau panjenengan alasannya tidak mau mengganti di hari lain, itu mengganti di hari lain jadi abot karena banyak jumlahnya, itu lain lagi. Jadi keputusan yang tepat di situ adalah apakah betul panjenengan merasa ketika puasa hari-hari itu merasa berat betul. Artinya betul untuk berpuasa. Kalau begitu, panjenengan dari fidyah sudah betul. Ya. Tetapi kalau panjenengan itu sebenarnya, jadi aku mampu, orang berat. Tetapi karena kemarin itu sudah tidak puasa banyak, nanti penggantinya akeh banget jadi abot. Ya, nah itu beda lagi. Ya kalau begitu ini yang terakhir ini jatuhnya tetap tidak mengganti di hari lain. Nantinya di Indonesia juga boleh kok kan gitu. Ya, paman tatawa khairan fa huwa khairullah,
Ini kaitannya dengan fidyatun ta'amin miskin. Khairan itu bisa dimaknai kebaikan, itu bisa dimaknai dengan harta yang banyak. Dan siapa yang mereka itu melebihkan khairan gitu ya, tentang sedekahnya tadi, fidyahnya tadi, jumlahnya, bahwa khairullah, maka kebaikannya itu kembali kepada dirinya. Nah, kemudian diingat, ya, Allah mengutamakan puasanya tadi. Ya, Allah mengutamakan puasanya tadi. Ya, sedang fidyah itu nomor 2. Ya, maka kemudian Allah mengatakan gitu. Fidyah itu hanya solusi ketika memang betul-betul tidak mampu berpuasa. Tetapi yang diutamakan itu adalah Allah. Nah, yang diutamakan Allah itu adalah puasa. Sedang bayar fidyah itu adalah jalan keluar ketika tidak mampu berpuasa karena berat. Maka di akhir ayat ini Allah menegaskan kembali wa antasumu khairul lakum, dan bahwa kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengerti. Ada dalam bahasa lain, Mas Rahmat, nek kowe ngerti posomu itu apik timbangannya sekedar membayar fidyah. Bahasanya Allah seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau memang pada hari-hari itu betul-betul merasa berat, maka itu jalan keluar. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah nek kowe poso, lu apik poso ini kamu diri. Ya, tetapi kalau memang tidak mampu puasa, maka kemudian bayar fidyah. Mudah-mudahan jelas ini. Begitu Mas Santoso, tentang seperti. Ya Ustaz, ini ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama, Ustaz mohon pencerahannya kalau membantu dengan menyekolahkan keponakan karena keadaan ekonominya yang kurang mampu dan juga karena ibunya telah meninggal dunia, apakah ini kita sudah termasuk menyantuni anak yatim? Terima kasih. Sudah. Ya, sudah betul itu. Bahkan perlu dikerarke tak tanggungnya anakmu ngantek sekolahnya, misalnya sekolah anakmu tak tanggungnya, gitu. Bagus itu. Itu nanti Rasulullah menjanjikan kepada orang seperti itu, memelihara anak yatim itu dengan aku besok di surga seperti ini. Rasulullah menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Artinya orang yang memelihara anak yatim itu sangat dekat dengan Rasulullah, seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah gitu. Jadi yang seperti itu perlu kita kembangkan, karena persoalan sosial seperti itu, termasuk juga ekonomi di situ, itu kalau tidak kita orang Islam yang ngatasi, ya siapa lagi? Nanti kalau ada misionaris yang datang menyantuni dia, kita ribut, ya. Maka utamanya kita menyantuni keluarga, kerabat dekat kita sendiri. Kalau masing-masing orang beriman yang dia itu mampu mencari nafkah, itu menyantuni keluarga, kerabat dekat sendiri, maka tidak akan ada persoalan kemiskinan itu dan itu. Jadi sudah tepat, sudah bagus, itu apa yang dilakukan. Tidak hanya sekedar menyantuni anak yatim, karena tadi dari ekonomi juga susah, sudah memberikan makan kepada orang miskin yang seperti itu, santunan kepada orang miskin. Nah, tinggal mengasuh yang lain, ya, mengingatkan kepada orang lain, supaya kalau ada orang-orang miskin di sekitarnya untuk perlu diberi bantuan, ya hendaknya mereka juga seperti itu. Itu Mas. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Ustadz mohon penjelasan adakah cara untuk mengatasi tingguh kebiaring dunia, dan adakah cara yang paling efektif untuk menghilangkan kemunafikan dalam diri kita? Ya. Jadi semua persoalan dunia, hukum dunia wa qaryatul maut, semua kegelapan-kegelapan di dunia ini, syirik dalam bentuk apapun, semua penyakit hati dalam bentuk kemunafikan, kekafiran, kemusyrikan dan sebagainya itu cara ngatasinya satu saja, yakni dengan tauhid. Dengan tauhid itu selesai semuanya. Nah, bagaimana kita menumbuhkan tauhid kita sudah belajar kemarin. Dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah. Cara mengenal Allah bagaimana? Dengan 2 cara saja, belajar dan beramal. Ya, belajar, orang Jawa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kita belajar untuk mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah yang bersifat qauliyah, Quran, maupun kauniyah, yakni alam semesta ini.
ya kita pikirkan kehebatan Allah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun kehebatan Allah yang ada di jagat raya di alam semesta ini. Kita semakin hari akan semakin melihat keagungan Allah, kehebatan Allah itu, ya semakin terkagum kepada Allah, semakin hormat kepada Allah, ya semakin diri kita merasa kecil. Nah, sehingga kita akan dengan enak menghambakan diri kepada Allah. Ya, artinya dengan belajar itu kita semakin mengenal Allah. Pengenalan Allah kita yang semakin luas itu akan menjadikan kita semakin menghormati Allah, sehingga kita tidak mudah melanggar aturannya. Ya, kemudian termasuk melanggar aturannya itu kalau kita itu berdusta, berjanji mengikat, berkata dusta, berjanji mengingkari, dipercaya berkhianat dan sebagainya, itu larangan Allah dan Rasulnya. Artinya itu teratasi kemunafikan itu dan sebagainya. Nah, termasuk juga melanggar larangan Allah kalau kita cinta kepada harta dunia lebih daripada akhirat dan sebagainya itu. Ya, dengan mengenal Allah, dengan menumbuhkan tauhid yang ada di dalam hati kita kita bisa mengatasi segala persoalan yang ada, persoalan manusia yang ada di jagat raya ini. Yang kedua dengan beramal. Artinya kita dengan beramal, dengan amalan yang dikehendaki oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Artinya setiap saat kita mengontrol diri kita untuk taat kepada Allah dengan amal-amal kita itu. Ya, ketaatan kita sekali, ketaatan kita dua kali, ketaatan kita tiga kali, ketaatan demi ketaatan itu akan menjadikan kita itu semakin menghormati Allah. Dengan ketaatan itu ketunduk patuhan kita kepada Allah, ya, kenyamanan kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya itu. Ya, semakin hari kita akan semakin meninggikan keagungan Allah, meninggikan kemuliaan Allah. Tapi ingat, begitu kita melanggar aturan Allah sekali, keagungan kemuliaan Allah itu jatuh, kita letakkan di bawah telapak kaki kita. Kita tidak menghormati Allah lagi. Ya, maka dari itu Rasulullah mengatakan, pencuri ketika dia mencuri, maka dia tidak beriman. Berzina ketika dia berzina, dia tidak beriman. Ya, pada saat mencuri dia tidak ada iman sama sekali. Pada saat melanggar aturan Allah itu dia tidak punya iman sama sekali. Artinya Allah betul-betul diinjak di bawah kakinya. Aturan Allah tidak dihargai sama sekali. Ya, tetapi kemudian ketika dia bertobat, berbuat taat lagi, ya sudah baik lagi, Allah ditinggikan lagi. Nah, ketaatan demi ketaatan kita yang kita lakukan terus, ketaatan itu akan menjadikan posisi Allah, keagungan Allah itu semakin tinggi. Nah, dengan belajar dan beramal, dua-duanya kita lakukan dalam waktu yang bersamaan secara simultan tadi, ya. Dari segi jiwa, dari segi hati kita semakin menghormati Allah karena belajar kita mengenal Allah. Kemudian dari amal kita semakin terkontrol, semakin baik. Efek sampingnya tadi, efek utamanya tadi adalah kita senantiasa akan meninggikan keagungan Allah. Tetapi jangan coba-coba kita beramal yang bertentangan dengan kehendak Allah, karena ketika kita menentang aturan Allah itu, ketika durhaka, maka kita telah memposisikan Allah di bawah telapak kaki kita. Nah, dengan cara seperti itu, senantiasa setiap saat kita kontrol, jangan sampai kita kompromi kepada kebatilan, artinya kita kompromi kepada kemaksiatan, keberatan dan sebagainya itu. Maka setiap saat itu pula, setiap hari itu pula, setiap saat itu pula ya, kita akan senantiasa meninggikan Allah. Secara tidak sadar nanti kita akan hilang, sifat-sifat kemunafikan, kemalasan, kepikiran dan sebagainya tadi. Ya, di satu sisi pengenalan kita kepada Allah, keyakinan kita diperkuat dengan ilmu tadi, belajar. Kemudian di sisi lain, ya, memakai keyakinan yang kuat mantap tadi. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita ulang, kita biasakan beramal soleh terus itu, sehingga nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Allah yang kita pelajari tadi, itu kemudian secara perlahan-lahan akan terjadi proses internalisasi ke dalam kepribadian kita. Maka dengan tidak menyadari kita sudah tiba-tiba menjadi orang yang dermawan. Dengan tidak menyadari kita tiba-tiba menjadi orang yang murah senyum. Dengan tidak sadari tiba-tiba kita menjadi orang yang rajin untuk beribadah. Dengan tidak kita sadari kita menjadi orang yang rajin untuk beramal soleh, rajin untuk berjihad fisabilillah.
rajin untuk menumbuhkan kejujuran, ya rajin untuk menumbuhkan empati, simpati kepada orang sekitar kita. Itulah keberhasilan semua, itulah tujuan kita di dalam beragama ini, supaya kita itu menjadi orang yang berakal karimah, supaya menjadi orang yang bertakwa. Hanya mereka itulah nanti yang berhak untuk masuk surga. Begitu Mas? Ya, Apa yang bisa saya lakukan? Jangan sekali-kali mencampur adukkan antara ketaatan dengan kedurhakaan. Artinya kita taat 10 kali, kemudian kita durhaka 1 kali. Kita taat 100 kali, kemudian kita durhaka 1 kali. Kalau yang terjadi seperti itu ibaratnya kita memasukkan susu 1 gelas, tetapi kemudian kita memasukkan racun 1 sendok. Tidak akan menjadi kebaikan, tapi justru menjadi racun. Nah, artinya tadi 100 kali kita taat kepada Allah meninggikan, tetapi begitu sekali saja kita mendurhakai Allah, tidak taat kepada Allah, pada saat itu Allah sudah betul-betul kita injak di bawah telapak kaki kita. Nah, untuk tidak ingin hati kita itu hanya bisa ditempati satu saja di antara dua pilihan tadi, yakni taat atau maksiat atau khianat atau kedurhaka tadi. Jadi taat dan maksiat tidak bisa dicampur di dalam hati kita. Begitu juga keimanan dan kekafiran tidak akan bercampur di dalam hati kita. Maka orang-orang yang bertauhid itu dia taat terus. Kalau dia berbuat salah itu salahnya karena tidak sengaja atau karena kurang ilmu. Nah, kalau karena tidak sengaja ya dia segera sadar. Kemudian kalau dia kurang ilmu ketika diberitahu, dia sadar, selesai kembali ke jalan yang benar lagi. Begitu mudah-mudahan bisa dipahami Mas Santoso. Ya, tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bisa diakhiri, Ustaz. Oke. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman kita semuanya. Mari kita sama-sama untuk senantiasa tekun belajar dan juga tekun beramal. Ya, karena dengan beramal itu akan terjadi proses internalisasi nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam kepada kita ke dalam kepribadian kita. Sehingga lambat tapi pasti kepribadian kita akan menjadi kepribadian yang Islami, kepribadian yang berakhlak karimah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian ini kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Telepon saya tutup Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.